Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu pakan pelet yang sering digunakan oleh penghobi ikan hias mas koki untuk memberi makan ikan mas kokinya. Baik itu untuk pakan harian ataupun pakan grooming ikan mas koki. Jadi pakan pelet ini dikategorikan pakan pelet premium. Harganya cukup lumayan mahal dan juga banyak juga teman-teman yang belum menggunakan pelet ini untuk ikan mas koki bertanya-bertanya ya, apakah dengan harga yang cukup lumayan mahal dan kategori pelet premium ini benar-benar berdampak untuk ikan mas koki. Jadi di sini saya akan bahas ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya lebih kurang 4 bulan menggunakan pakan pelet ini untuk ikan mas koki saya di tank 150 cm, tank 1 meter dan tank 60 cm teman-teman. Jadi pelet ini ya sebenarnya pelet impor ya, impor dari Jepang dan juga bukan buatan dalam negeri. Jadi di sini sebenarnya pelet ini ada juga yang palsu ya, ataupun buatan tiruan dari pelet ini teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya, kalau misalnya membedakan pelet ini asli atau tidak, di sini ada barcode-nya teman-teman. Nah, di bagian belakang ini ada barcode-nya. Jadi untuk teman-teman lebih hati-hati ya beli pelet ini. Kalau misalnya di bagian belakangnya ini tidak ada barcode seperti ini, itu dikategorikan pelet itu palsu teman-teman. Jadi pelet itu tiruan untuk Mizuho Goldfish ini. Nah, untuk pertama kali saya menggunakan pelet ini, saya beli yang ukuran 100 gram teman-teman untuk ikan mas koki anakan yang ada di belakang ini ya. Pertama kali saya pelihara di tank 1 meter. 100 gram yang saya gunakan untuk memberi makan itu memang tidak ada berdampak sama sekali teman-teman. Memang ikannya bertumbuh cepat besar, namun untuk warna itu tidak keluar teman-teman. Ya, tidak, masih warnanya seperti agak hitam-hitam, bahkan ada yang putih ya, karena indukan dari ikan mas koki yang saya pelihara ini dari pejantannya itu warnanya hitam putih campur merah teman-teman. Jadi untuk yang betinanya itu warna putih campur orange. Jadi pas pertama kali saya gunakan memang tidak berdampak sama sekali. Sebelumnya memang saya belum pernah ya menggunakan ini. Saya gunakan pelet Saki Hikari. Setelah itu saya coba menggunakan Mizuho ini. Jadi setelah penggunaan kedua, saya beli lagi yang ukuran 300 gram yang seperti ini ya. Ini 300 gram. Saya beli, saya gunakan selama lebih kurang 1 bulan lebih. Nah, itu baru ada perubahannya teman-teman. Perubahannya, ikan mas koki saya warnanya semakin cerah. Artinya pelet ini memberikan penguatan warna pada ikan mas koki kita. Jadi kalau misalnya ikan mas koki kita belum keluar warnanya, kita beri makan dengan pakan pelet Mizuho ini, maka potensi warnanya akan keluar. Seperti teman-teman lihat di belakang saya ini, anakan ikan mas koki ini ada yang sudah warnanya orange ya, ada juga yang sedikit warnanya hitam campur orange dan putih. Nah, itu ya, jadi pelet ini memperkuat warna ikan mas koki kita. Baik itu di tank 1 meter, tank 60 cm itu warnanya sudah mulai keluar karena saya menggunakan pelet Mizuho ini. Nah, yang saya pegang saat ini ya, ini untuk ikan mas koki dewasa, tapi untuk ikan mas koki di atas 5 cm ini sudah bisa. Ini tipenya sinking ya, tenggelam, kemudian ukurannya 2,2 mm dan di sini proteinnya 48% teman-teman. Jadi ini bacaannya tulisan Jepang ya, saya tidak mengerti, tapi yang perlu saya garis bawahi di sini proteinnya 48%. Jadi kalau saya bandingkan antara pelet Mizuho ini dengan Saki Hikari, ini hampir sama teman-teman, tidak ada perbedaan. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada perbedaan. Kalau saya pribadi memang tidak ada ya, sama saja, karena pelet ini
sama-sama pelet premium, mungkin kandungan di dalam pelet ini sama ya, tapi memang beda brand gitu. Untuk kejernihan air, banyak juga yang bertanya, Bang, kenapa saya menggunakan pelet Mizuho ini, air akuarium saya cepat sekali berkabut. Jadi air berkabut disebabkan pelet itu, teman-teman, sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama, cara kita memberi makan. Yang kedua, fasilitas yang kita gunakan, contohnya akuarium ya, akuarium, ukuran pompa, filter yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita memberi makannya salah ya, kita misalnya ikannya kita pelihara 5 ekor, kita beri makannya 1 centong atau 1 sendok ya, itu terlalu banyak menurut saya. Jadi kasih makannya sedikit, kalau habis tambah lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi pelet yang tadinya dimakan ikan mas koki itu langsung dicerna ikan mas kokinya. Kalau misalnya kita kasih banyak, itu nanti sisa pelet yang tidak termakan akan lebur, hancur di dalam air akuarium kita. Kemudian yang kedua, teman-teman, fasilitas akuarium, jumlah ikan ya, kemudian pompa dan filter. Kalau misalnya kita punya tank 1 meter, kita pelihara lebih dari 5 ekor, ikannya juga potensi untuk besar, pompanya kita gunakan cuma 1400 liter per jam, kemudian filternya filter talang 1 tingkat, tentu saja ya pasti airnya cepat kotor. Kalau teman-teman menggunakan misalnya tank 1 meter, lebar 40, tinggi 40, pakai filter talang itu nggak masalah, cuma pakai filter talang 2 tingkat, yang 1 tingkatnya khusus mekanis ya. Buat mekanisnya itu berlapis, teman-teman, dari jaring nelayan, busa biofoam, busa grand ball, baru busa putih ya. Susunannya jangan sampai terbalik. Ingat, kalau misalnya tidak mau pakai jaring nelayan, pakai busa biofoam 2 lapis yang 5 cm, kemudian busa grand ball yang warna hijau atau warna biru, kemudian baru busa putih. Jadi 1 box filter itu khusus mekanis saja, itu tidak akan luber, teman-teman, kalau teman-teman susunannya yang paling jarang ya, seperti biofoam tadi kan 2 lapis, kemudian busa grand ball, baru kapas putih. Itu juga menghemat penggunaan kapas putih di filter mekanis, teman-teman sekalian. Kalau seperti itu mudah-mudahan tidak akan lagi airnya berkabut. Kemudian filter biologisnya harus cukup ya, cukup dalam artian setiap chamber itu terisi dengan media filter biologis, teman-teman. Nah, kemudian kapasitas pompa. Jadi kalau misalnya kapasitas pompanya terlalu kecil, tidak sesuai rumusan, maka yang terjadi air kita akan berkabut. Nah, untuk tank 1 meter kali 40 atau tank 1 meter kali 50 itu gunakan 2000 liter per jam sampai 2500 liter per jam. Kecuali kalau misalnya filternya pakai SAM filter, ya boleh menggunakan pompa besar karena filter terletak di bawah akuarium. Nah, itu, teman-teman. Kemudian jumlah ikan jangan terlalu banyak. Untuk tank 1 meter ya, kalau misalnya ikannya potensi jumbo, itu pelihara saja sekitar 4-5 ekor saja, teman-teman, jangan lebih. Kemudian selanjutnya, apakah pelet ini bisa membuat ikan cepat besar? Nah, jawabannya sangat bisa sekali, teman-teman, karena di sini ikan saya yang kualitas pasar ya, ikan mas koki oranda red cap itu yang kepalanya merah, saya beri makan dengan Mizuho ini, sekarang tumbuh menjadi jumbo, teman-teman. Walaupun ikan ini kualitas pasar, saya pelihara di tank 1 meter, ikan ini dari sekian banyak ikan saya yang beli di pasar ya, 1 ikan ini yang bisa jadi jumbo, teman-teman. Jadi kalau dibilang pelet ini bisa bikin jumbo, ya benar sekali, teman-teman. Akan tetapi itu tergantung dari gen ikannya. Pelet ini memberikan kesempatan ke seluruh ikan yang kita pelihara untuk jadi jumbo karena kandungannya proteinnya sangat tinggi. Apapun yang dibutuhkan oleh ikan mas koki ada di dalam pelet ini, teman-teman. Jadi pelet, dengan kita memberi makan ikan kita menggunakan pelet Mizuho ini,
memberikan kesempatan untuk ikan kita menjadi jumbo. Kalaupun tidak bisa jumbo, artinya gen indukan dari anakan ikan mas koki yang kita harapkan jadi jumbo tadi adalah mungkin indukannya tidak bisa jumbo, teman-teman. Artinya anakannya juga tidak bisa jumbo. Nah, seperti itu. Jadi buktinya dari ikan red cap saya itu, teman-teman, kualitas pasar bisa jumbo. Tapi tidak berlaku di semua ikan ya, teman-teman. Bisa juga teman-teman sekalian beli kualitas pasar, pelihara, pakai pelet ini ternyata tidak bisa jumbo. Tadi seperti yang saya jelaskan, tergantung dari gen indukan dari ikan mas koki. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian merasa rugi ya pelihara ikan mas koki kualitas pasar dikasih pelet premium, ya teman-teman bisa gunakan pelet yang standar saja. Banyak sekali ya teman-teman, saya juga menggunakan seperti pelet Takari ya, Agaru, kemudian pelet Hoki Color Max, itu banyak sekali saya gunakan juga di ikan mas koki saya ya. Karena pelet-pelet yang tadi saya sebutkan itu termasuk golongan pelet yang harganya cukup murah, bisa kita beli cukup banyak untuk stok pakan ikan mas koki kita. Jadi itulah video saya kali ini membahas tentang pelet Mizuho Goldfish ya. Untuk teman-teman sekalian, jangan ragu untuk grooming ikan mas koki, baik itu di tank akuarium, bak fiber, kolam dan lain sebagainya, bisa menggunakan pelet Mizuho ini untuk pakan grooming ikan mas kokinya. Cukup bagus, bisa buat ikan kita warnanya semakin cerah, bisa buat ikan kita cepat besar, dan juga sehat untuk ikan kita, karena di dalam pelet ini terkandung probiotik untuk menyehatkan pencernaan ikan mas koki kita. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Selanjutnya mungkin saya akan coba grooming ikan mas koki saya yang di tank 60 cm, karena di tank 60 cm itu baru sekitar 2 minggu saya beri makan pelet Mizuho ini. Selanjutnya saya akan coba grooming menggunakan pelet Mizuho ini. Nanti saya akan perlihatkan dari awal saya pelihara sampai dengan 1 bulan penggunaan pelet Mizuho ini untuk ikan mas koki saya di tank 60 cm. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.